Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka, supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga ada di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa Engkau telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku, yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku pun telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita membaca Injil Yohanes hari ini bab 17. Injil Yohanes bab 17 itu cukup panjang, dan mereka yang ahli-ahli itu mengatakan Injil Yohanes bab 17 itu disebut doa Imam Agung. Mungkin kita bertanya-tanya, apa artinya Yesus berdoa? Kalau di dalam kebiasaan kita, dalam pemahaman kita berdoa itu ya orang yang butuh sesuatu, orang yang kekurangan sesuatu, orang yang memerlukan sesuatu. Biasanya kan begitu kalau kita berdoa. Tetapi persoalannya menjadi lain ketika yang dikatakan di sini Yesus berdoa. Yesus tidak membutuhkan sesuatu. Yesus tidak kekurangan sesuatu. Yesus tidak memerlukan sesuatu. Jadi dikatakan Yesus berdoa, itu tentu saja artinya Yesus sedang berbicara dengan Bapanya tanpa membutuhkan sesuatu, seperti kita membutuhkan sesuatu dari Tuhan. Dan di dalam doa Tuhan yang panjang ini, kita menemukan sebenarnya apa yang ada di dalam hati Tuhan itu apa sebenarnya. Apa yang ada di dalam hati Yesus itu apa? Tentu saja yang ada di dalam hatinya yang pertama adalah kasihnya yang besar, relasinya yang besar dengan Bapanya. Dan yang kedua yang ada di dalam hatinya adalah mereka yang percaya kepadanya. Orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi doanya itu ada 3. Pertama tentang relasi Yesus dengan Bapanya. Kemudian yang kedua itu tentang murid-muridnya, murid-murid yang ada pada waktu itu. Dan yang ketiga yang baru saja kita dengar ini adalah doa untuk mereka yang akan percaya oleh
pemberitaan para murid itu. Ini untuk orang-orang di masa depan. Untuk saya, untuk Anda sekalian, ini doanya yang bagian ketiga ini. Untuk orang yang ada di dalam gereja ini. Itu bagian doa yang ketiga. Lalu apa isi doa untuk orang-orang yang percaya di masa depan ini? Pertama tadi dikatakan, supaya mereka semua menjadi satu. Saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, mudah orang itu kalau bersatu, misalnya kalau kita punya orang tua ya, orang tua dan anak-anaknya begitu. Ketika orang tua masih ada, itu gampang anak itu untuk datang berkumpul, itu gampang. Tetapi ketika orang tua sudah tidak ada, itu biasanya akan lebih sulit untuk mencari waktu bertemu, begitu lebih sulit begitu. Sama dengan para murid, ketika ada Yesus, mudah bagi mereka untuk berkumpul. Tetapi ketika tidak ada Yesus lagi di tengah-tengah mereka secara fisik, maka situasinya menjadi berbeda, menjadi lebih sulit untuk bersatu. Orang di Stefanus ini sulit tidak bersatu. Kalau tidak ingat Tuhan, ini akan sulit untuk bersatu. Kalau ingat Tuhan, nanti akan lebih mudah untuk bersatu. Lalu yang kedua, tadi dikatakan, agar mereka juga di dalam kita. Artinya, kalau Tuhan Yesus mengatakan agar mereka juga ada di dalam kita, itu ada kemungkinan bahwa mereka, orang-orang yang percaya kepada Dia itu tidak di dalam Tuhan. Orang-orang yang percaya kepadanya itu ada kemungkinan itu akan terpisah dari Tuhan, akan meninggalkan Tuhan bahkan. Ada kemungkinan itu. Mereka yang dulunya percaya ada kemungkinan tidak percaya lagi. Berubah, meninggalkan Yesus. Jadi kenapa perhatian yang kedua ini agar mereka juga di dalam kita, itu memang ada kemungkinan-kemungkinan yang semacam itu. Kemungkinan kita tidak lagi bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Selalu ada kemungkinan semacam ini. Dan mungkin Anda sekalian mengamati ini terjadi. Tidak lagi di dalam Tuhan. Saudara-saudari, selama tinggal bersama-sama dengan mereka, Tuhan sudah melakukan segala sesuatu untuk para murid-Nya. Dan sekarang ketika Tuhan akan pergi meninggalkan para murid ini doa ini disampaikan pada amanat perpisahan. Ketika Tuhan akan pergi meninggalkan mereka, Tuhan tahu persis akan tantangan yang dihadapi oleh para murid-Nya. Dan juga nanti kerapuan mereka itu juga tahu Tuhan. Peristiwa salib nanti yang akan dialami oleh para murid itu jelas membuktikan ini semua, mereka akan kocar-kacir itu nanti. Akan kocar-kacir. Saudara-saudari, mengapa Tuhan kok bersungguh-sungguh dengan dalam doa ini untuk para murid-Nya? Mengapa Dia kok bersungguh-sungguh? Mengapa Dia kok begitu memperhatikan para murid-Nya di saat terakhir hidup Yesus di dunia ini? Ya tentu saja karena memang Tuhan memiliki rencana yang baik, rencana yang indah buat mereka. Pertama tadi dikatakan, Dia mau agar mereka bersama-sama dengan aku dimanapun aku berada. Meskipun hanya sedikit yang kita tahu tentang entah itu surga, Tuhan
mau bahwa orang terkasihnya itu ada bersama-sama dengan dia. Lokasinya tidak tahu kita. Surga itu di mana itu juga kita tidak tahu, tetapi satu hal yang pasti bahwa Yesus dimanapun dia berada, itu dia ingin orang-orang yang dikasihinya itu juga berada. Seorang pelaut itu akan berani berlayar entah di laut yang macam apapun, kalau dia itu punya komandan, punya komandan yang memang berpengalaman dan berhasil melewati laut itu. Nah, semacam itulah Yesus berharap para muridnya itu juga berada dimanapun dia berada. Selain itu, Tuhan juga punya rencana yang baik. Dia mau agar mereka memandang kemuliaannya. Memandang kemuliaannya. Dengan memandang kemuliaan Tuhan, itu sebenarnya kita akan menjadi seperti Dia. Karena kita akan melihat Dia sebagaimana adanya. Untuk sesaat nanti para murid akan melihat Yesus dihinakan. Tetapi nanti pada saatnya nanti mereka akan melihat Tuhan dalam kemuliaannya. Saudara-saudari, Santa Teresia dari Avila itu mengatakan hal yang sama, menghayati kata-kata ini. Di mana saja ada Yesus, di situ aku ingin berada. Ungkapan Santa Teresia Avila ini sebenarnya juga mengungkapkan komitmennya yang kuat untuk mengikuti Yesus. Di mana Yesus berada, di situ dia ingin berada. Ini komitmen yang kuat untuk mengikuti Yesus. Ini soal prioritas. Di mana Yesus berada, aku ingin berada di situ. Ia berupaya untuk berada di tempat yang diinginkan Tuhan, baik secara fisik maupun secara rohani. Saudara-saudari, Tuhan sekali lagi punya rencana yang baik, rencana yang indah untuk kita. Di satu sisi, kita tahu bahwa banyak sekali tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari yang membahayakan keadaan kita sebagai murid-murid Tuhan yang setia. Tadi ada terancam kehilangan kebersamaan dengan Tuhan, terancam kehilangan kesempatan untuk memandang kemuliaannya, begitu. Tetapi pada saat yang lain, di sisi lain, tujuan akhir tentang kemuliaan ini hendaknya memotivasi kita sebagai umat untuk mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Dan saudara-saudari, seperti tadi yang dikatakan dalam kitab Wahyu, tadi dikatakan di sana umat yang setia itu mengatakan, datanglah Tuhan Yesus, Maranatha, datanglah Tuhan. Dan inilah semoga juga menjadi ungkapan kita. Karena kalau ini menjadi ungkapan kita, maka kita juga akan semacam ini ya, cara pandang kita itu akan dibentuk. Ketika kita dengan tekun mengatakan, datanglah Tuhan Yesus, begitu, itu juga nanti pilihan-pilihan hidup kita itu juga akan berbeda, begitu. Saya akan hati-hati dengan hidup saya, karena Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang indah buat saya. Saya hati-hati. Saya bukan sembarangan memperlakukan hidup saya, karena bagi Tuhan saya bukan orang yang sembarangan, begitu. Bagi Tuhan saya ini muridnya yang berharga, yang Dia sangat ingin kita berada di tempat di mana Dia juga berada. Kita perlu menjaga hidup kita dengan sungguh-sungguh, dengan layak, agar nanti kita didapatinya layak untuk berada di mana Dia juga berada. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.
Mari kita memperbarui iman kepercayaan kita. Syahadat yang panjang. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Doa umat. Yesus telah berjanji kepada Bapa, berjanji bahwa Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Maka marilah kita berdoa dengan penuh kepercayaan kepada Allah Bapa kita. Bagi Bapak Paus dan para uskup, semoga Paus dan para uskup Kau anugerahi roh kebijaksanaan dan kekuatan. Semoga mereka tersentuh oleh roh sehingga memimpin umat beriman dengan penuh semangat untuk